Kita lanjut ke pembahasan yang soal kelima. Di sini ada PT Terong Lebur, di mana di sini terdapat posisi ekuitas PT Terong Lebur per 1 Januari tahun 2015. Kita langsung aja masuk ke pembahasan soalnya. Yang pertama, pada tanggal 1 Februari 2015 ada transaksi menerbitkan dan menjual 25.000 lembar saham biasa seharga 120.000. Berarti di sini kas yang kita terima itu ada sebesar 120.000. Nah, untuk share capital ordinary itu dari mana? Dari 25.000 lembar sahamnya dikalikan dengan nilai parnya yaitu $1. Nah, $1 ada dari mana teh? Ada dari laporan posisi ekuitas yang terakhir nih. Share capital ordinary satu parnya itu $1 gitu. Satu lembarnya itu $1. Nah, kan ada selisih antara kas dengan share capital ordinary-nya. Selisihnya itu kekurangan debit, berarti di kredit. Berarti di sini ada share premium ordinary-nya di kredit sebesar selisihnya yaitu 95.000. Lanjut, yang kedua itu pada tanggal 14 April 2015 menjual saham treasury seharga 46.000. Nah, di sini kan kalau menjual kita itu mendapatkan cash sebesar 46.000 sesuai transaksi. Nah, untuk nilai treasury share-nya 50.000. Dari mana teh? Ini langsung aja dimasukin yang ada di neraca sebesar 50.000. Sebesar 50.000 treasury share ordinary-nya. Jadi langsung masuk aja 50.000. Kan ada selisih ya, selisihnya tuh kekurangan di debit, berarti di debitnya nanti ada share premium treasury atau premium treasury share-nya sebesar selisihnya yaitu 4.000. Lalu pada tanggal 3 September 2015 menerbitkan dan menjual saham biasa sebanyak 4.000 lembar untuk ditukar dengan paten seharga 42.000. Berarti di sini kita menerbitkan saham untuk mendapatkan paten. Berarti yang kita jurnal itu bukan kas, tapi karena kan kita mengeluarkan saham untuk dapat paten, berarti di sini paten kita yang bertambah di debitnya sebesar 42.000 sesuai di soal. Nah, untuk share capital ordinary-nya karena tadi itu mengeluarkan 4.000 lembar dan harga per lembar share ordinary adalah 1 par, berarti 4.000 lembar dikalikan dengan $1 par. Jadi share capital ordinary-nya adalah 4.000. Ada selisih antara paten dengan share capital ordinary sebesar 38.000 diakui sebagai share premium ordinary di kreditnya sebesar 38.000. Terus lanjut pada tanggal 10 November 2015 membeli 1.000 saham biasa yang telah beredar dengan harga 6.000. Berarti ini tuh samanya kayak kita tuh beli saham yang sebelumnya udah dijual terus dibeli lagi. Itu yang saham beredar, berarti itu kita beli treasury share seharga 6.000. Berarti ada treasury share nambah 6.000 dan kas yang kita keluarkan ada sebesar 6.000. Lalu yang terakhir perusahaan memperoleh laba sebesar 452.000. Nah, untuk jurnal memperoleh laba berarti di sini di debitnya ada income summary kita, laba kita bertambah sebesar 452.000 dan retained earning kita pun bertambah sebesar 452.000. Atas transaksi ini diminta untuk membuat posisi keuangan ekuitasnya. Berarti di sini yang pertama ada paid in capitalnya, ada share capital preference sebesar 400.000. Dari mana? Dari neraca yang sebelumnya. Dimasukin aja lagi nih angka-angkanya, kecuali kalau ada transaksinya berarti yang ada di neraca saldo ekuitas ini dijumlah dulu sama transaksi yang ada di jurnal umum, baru kita buat laporan ekuitasnya gitu. Share capital preference karena nggak ada di transaksi berarti langsung salin 400.000. Begitupun share premium preference langsung salin sebesar 100.000. Untuk share capital ordinary karena sebelumnya kan di neracanya ada 1 juta, terus di sini ada transaksinya nih share capital ordinary 25.000 sama 4.000, berarti menambah si share capital ordinary-nya jadi 1.029.000.
Begitupun share premium ordinary-nya juga yang awalnya 1.450.000 ditambah 95.000 yang ada di sini ditambah dengan 38.000. Jadi 1.583.000. Dan ada premium treasury share-nya tadi kan ya 4.000 di debit sebesar 4.000 berarti menambah. Jadi total paid in kapitalnya adalah 3.116.000. Terus retained earning-nya pun tadi tuh kan ada retained earning-nya 1.816. Terus ada lagi di kreditnya nih 452.000, berarti ditambahin 1.816 ditambah 452.000. Jadi total paid in capital dan RE-nya itu 5.384.000. Nah, ada treasury share, kan treasury share itu sifatnya mengurangi. Berarti di sini treasury share-nya mengurangi sebesar 6.000. Jadi total shareholder equity atau total equity-nya yaitu sebesar 5.378.000. Lanjut ke soal ke-6. Di soal ke-6 di sini ada PT Adem Ayem Garment di mana saldo ekuitas pada akhir tahunnya gitu ya atau awal periodenya itu ada modal saham biasa dengan harga 100 juta dengan nilai nominal 10.000, premium sahamnya 5.600.000 dan laba ditahannya adalah 25.800.000. Berarti di sini yang pertama itu ada pada tanggal 1 April 2013 PT Adem Ayem Garment membeli kembali 10% saham beredar dengan kurs 105%. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli saham-saham tersebut adalah 225.000. Berarti kita harus cari dulu nih si harga per lembar sahamnya. Soalnya di sini disebutannya tuh dengan kurs, berarti kita bandingkan dulu si modal saham biasa dengan jumlah sahamnya. Kan nilai saham biasanya tuh 100.000 ya, total yang di neracanya 100.000, terus nilai nominalnya 10.000. Nanti kita bagi dulu nih 100.000 dibagikan 10.000, terus dikali 10%, membeli 10% saham beredarnya, dikali 105% dikali kursnya, jadi didapatlah nilainya itu sebesar 1.050. Terus karena jumlah sahamnya itu ada 10.000 lembar, berarti di sini 10.000 lembarnya dikali 1.050. 10.000 lembar teh dari mana? Kita bagi si 100.000 dibagi dengan harga per lembarnya itu Rp10.000, berarti jumlah lembar sahamnya kan 10.000 lembar. Nah, si 10.000 lembar dikali harga per lembarnya 1.050, jadi dapatlah nilai treasury share atau saham yang dibeli kembalinya itu adalah sebesar 10.500.000 dan ada beban lain-lain yang dikeluarkan untuk membeli saham sebesar 225.000. Jadi total kas yang kita keluarkan untuk membeli saham adalah 10.725.000. Terus yang kedua, pada tanggal 1 Juli 2013 dijual kembali nih 600 lembar saham dengan harga 10.800 per lembarnya. Berarti di sini karena kita ngejual 600 lembar saham, berarti 600 dikali 10.800 per lembarnya. Terus nilai treasury share-nya itu adalah si ini 100.000 lembar dibagi 10.000, berarti 10.000 lembar dikali berarti kan 10.000 rupiah nilai per lembar si treasury share-nya yang kita beli kembali tuh. Dari sini ya, dari ini ada 10.000 rupiah. Nah, berarti 10.000 dikalikan 600, jadi nilai treasury share-nya itu 6 juta. Kan ada selisih antara kas yang kita terima dengan nilai treasury share-nya.
sebesar 480.000, berarti kita akui sebagai share premium treasury di kredit. Terus pas waktu tanggal 1 Agustus 2013 dijual kembali 400 lembar saham dengan harga 9.900 per lembar. Berarti di sini kita menerima kas 3.960.000 dari 400 lembar dikali 9.900 per lembar. Nah, si nilai treasury share-nya 400 lembar dikali 10.000 rupiah. Jadi nilai treasury share-nya tuh 4 juta. Kan ada selisih antara kas dengan treasury share-nya sebesar 40.000, berarti ada premium treasury share-nya di debit sebesar 40.000. Jadi laporan posisi keuangannya di sini PT ADM Ayam Garmennya ada share ordinary-nya sebesar nilai nominalnya sebesar 100 juta. Terus share premium ordinary-nya 5.600.000, masih yang dari neraca sebelumnya, kita salin aja. Terus ada premium treasury share-nya. Premium treasury share itu awalnya ada di kredit sebesar 480.000, lalu ada di debit sebesar 40.000. Berarti kan berkurang tuh dari 480.000 kurang 40.000 jadi 440.000. Dan premium treasury share itu saldo normalnya di kredit, berarti kita langsung ngejumlahin aja. Jadi jumlah total paid in capitalnya itu 106.040.000. Terus ada retained earning dari laporan sebelumnya sebesar 25.800.000, berarti di jumlah total paid in capital dengan retained earning. Jadi total paid in capital dan RE-nya itu 131.840.000. Sedangkan untuk treasury share itu kan saldo normalnya di kredit. Jadi si treasury share-nya itu yang ada itu angkanya dari treasury share yang awalnya tuh ada treasury share 10.500.000 di debit, terus di kreditnya ada 6 juta, di kredit lagi ada 4 juta, berarti kan 10.500.000 dikurangi 10 juta sisa 500.000 di debit. Dan treasury share itu kan karena posisinya debit berarti mengurangi ekuitas, karena ekuitas saldo normal di kredit. Jadi si total shareholder equity-nya itu 131.340.000. Kita lanjut ke soal ketujuh. Di soal ketujuh di sini juga ada Baharu Corp, dan di sini pun ada saldo bagian ekuitasnya di neraca pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Dan kita langsung masuk ke jurnalnya aja. Untuk jurnal pertama, di sini pada 10 Januari 2015 menerbitkan secara tunai 1.000 lembar saham preferen dengan harga $120 per lembarnya. Berarti kas yang kita terima $120 dikali 1.000 lembar saham preferen, jadi 120.000. Terus untuk share capital preference dari 1.000 lembar yang kita terbitkan dikali dengan nilai par share preferennya yaitu $100 per parnya, berarti 1.000 lembar dikali 100 par jadinya 100.000. Ada selisihnya kurang di kredit, berarti ada share premium preference di kredit sebesar selisihnya yaitu 20.000. Lanjut transaksi kedua, pada 13 Maret 2015 menerbitkan 1.000 lembar saham preferen untuk memperoleh tanah yang memiliki harga 125.000. Berarti karena yang kita peroleh atas pengeluaran sahamnya itu adalah tanah bukan kas, berarti kita di sini debitnya ada tanah kita bertambah sebesar 125.000, dan yang dikeluarkan itu share capital preference untuk bayar sebanyak berapa? 1.000 lembar, dan harga per lembar dari saham preference tadi kan 100 par, berarti share capital preference-nya 1.000 lembar kali 100 par jadi 100.000. Ada selisih sebesar 25.000 di kreditnya. Jadi share premium preference-nya di kredit ada sebesar 25.000. Lanjut, yang keempat, pada tanggal 11 November 2015 membeli kembali 1.000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga $24 per lembar. Berarti langsung aja 1.000 lembar dikali $24 per lembar. Jadi treasury share ada 24.000
dan kas yang kita keluarkan untuk membeli ada sebesar 24.000. Lanjut 30 November 2015, menjual secara tunai 4.000 lembar saham treasury atau treasury stock dengan harga 120.000. Dalam menetapkan harga perolehan atas saham treasury yang hendak dijual, perusahaan menggunakan metode FIFO. Berarti di sini kas kan kita menerima kas sebesar 120.000. Terus di neraca lihat ada treasury share gak? Di neraca ada treasury share nih 10.000 lembar dengan nilai nominalnya sebesar 200.000. Berarti kita pakai dulu yang ada di neraca. Jadi yang kita pakai di neraca ada sebesar 80.000 lembar. 80.000 itu dari mana? Dari si 200.000-nya itu kita bagi dulu dengan 10.000. Berarti itu nilai per lembarnya adalah, kita hitung dulu ya, 200.000 dibagi 10.000, berarti nilai per lembarnya itu adalah 200 dolar per lembarnya, dan ada 4.000 lembar. Berarti di sini 4.000 lembar kita kali dengan 200 dolar per parnya, berarti nilai treasury share-nya adalah 80.000. Ada selisih antara kas dengan nilai saham treasury-nya itu sebesar 40.000 dan kurangnya di kredit, berarti kita mengakui premium treasury share di kredit sebesar 40.000. Untuk jurnalnya di sini yang pertama ada paid in capital dulu. Kita masukin dulu nilai saham preference-nya. Kan sebelumnya saham preference-nya ada 2.500.000. Terus kita kalikan dari itu pas waktu penerbitan saham preference ada sebanyak 20.000. Nah ya tadi tuh dilihat dulu ya, jadi ini 27.000 tuh dari mana? Jadi ini di transaksinya sebenarnya kalian kan di sini nih ada 1.000 lembar saham preference-nya, 1.000 lembar, terus ini juga nerbitin 1.000 lembar, berarti kan total saham share preference yang bertambah tuh ada 2.000, dan sebelumnya itu ada sebesar 25.000 lembar, berarti 25.000 lembar ditambah dengan yang diterbitkan ada sebesar 2.000 lembar, jadi total lembar saham yang dimilikinya itu 27.000, dengan nilai parnya adalah sebesar nilai parnya itu ada sebesar 100 par. Atau kalau cara gampangnya mah tinggal 2.500.000 ditambah 100.000 share capital preference ini ditambah share capital preference ini juga, jadi 2.700.000. Cara yang mana aja boleh. Terus untuk share premium preference-nya itu awalnya ada 50.000, terus ditambah yang ada di jurnal sebesar 20.000 dan 25.000, jadi total share premium preference-nya ada 95.000. Untuk share capital ordinary itu karena di sini nggak ada transaksi share capital ordinary, berarti kita langsung salin aja yang di neraca bagian ekuitas tahun sebelumnya ke laporan ekuitas di tahun berikutnya. Ada share capital ordinary 350.000 dan share premium ordinary-nya 40.000. Jadi total paid in capitalnya itu 3.885.000. Terus ada retained earning. Retained earning-nya itu di soal ada sebesar 300.000. Ada sebesar 300.000, jadi total paid in capitalnya itu 3.885.000 ditambahkan dengan 300.000, jadi total paid in capital dan RE-nya adalah 4.185.000. Nih kita hapus aja. Terus ada treasury share-nya tuh kan ya, treasury share-nya itu ada 24.000. Jadi kan awalnya tuh gini,
ada treasury share sebesar 200.000. Treasury share saldo normalnya adalah di debit. Lalu ada treasury share lagi 24.000, berarti yang sebelumnya 200.000 ditambah 24.000 jadinya 224.000. Tapi habis itu ada di kredit nih sebesar 80.000, berarti 224.000 dikurangi 80.000 jadinya ada sebesar 144.000 di debit. Karena saldo normal ekuitas adalah kredit keseluruhan, makanya treasury share itu karena saldo normalnya debit mengurangi si total paid in capital dan RE-nya. Jadi total shareholder equity-nya adalah sebesar 4.041.000. Kita lanjut ke soal terakhir. Di soal terakhir di sini ada PT Abadi. Terdapat statement of finansial PT Abadi pada 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Adapun transaksi sepanjang bulan Januari tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2015 diterbitkan 5.000 lembar saham biasa dengan harga 10.000 per lembar. Seperti biasa, berarti kas yang kita terima 5.000 lembar saham dikali Rp10.000 per lembarnya. Terus untuk nilai share capital ordinary-nya berapa? 5.000 lembar saham yang diterbitkan dikali nilai per lembar share capital ordinary-nya adalah 10.000, berarti ini tuh saham yang terbitkannya ada sebesar 10.000 dan kita belum tahu nilai per parnya berapa, berarti kita hitung dulu 250 juta dibagi 10.000 ada sebesar 25.000. 25.000 dikali dengan 5.000 lembar saham, jadi dapatlah share capital ordinary-nya adalah sebesar 125 juta. Ada selisih, kas yang kita terima 50 juta, padahal nilai share capital ordinary-nya itu di neraca adalah 125 juta, berarti kita mengakui adanya share premium ordinary di debit sebesar 75 juta. Lalu pada tanggal 5 Januari itu dibeli kembali. Kalau udah dibeli kembali 700 lembar saham biasa yang beredar dengan harga 30.000 per lembar. Adapun komisi broker yang dibayarkan adalah sebesar 150.000. Kalau membeli kembali berarti kan treasury share. Untuk treasury share berarti di sini di debitnya ada sebesar 21 juta. 21 juta itu dari 700 lembar dikalikan dengan 30.000 lembar dan ada biaya broker. Biaya brokernya tuh tadi 150.000. Jadi total kas yang kita keluarkan untuk membeli treasury share ada sebesar 21.150.000. Pada tanggal 10 Januari dijual saham treasury sebanyak 400 lembar dengan harga 40.000 per lembarnya. Nah, di sini ada pun kas yang kita terima berarti dari 400 lembar dengan harga 40.000, berarti kas yang kita terima sebesar 16 juta. Nah, nilai treasury share-nya berapa? Nilai treasury share-nya kan kita jual 400 lembar. Sebelumnya kita membeli treasury share tuh dengan harga 30.000 per lembar, berarti nilai treasury share yang di kreditnya itu 400 lembar dikali Rp30.000 per lembarnya. Dari 5 Januari ada selisih antara kas dengan treasury share-nya di kredit sebesar 4 juta diakui sebagai share premium treasury atau premium treasury share-nya. Terus pas waktu tanggal 28 Januari dijual lagi saham treasury-nya sebanyak 200 lembar dengan harga 15.000 per lembarnya, berarti ada kas yang kita terima 200 lembar dikali 15.000 per lembar, jadi kas yang kita terima ada sebesar 3 juta. Treasury share-nya yaitu dari 200 lembar dikali dengan harga 30.000 per lembar, jadi sebesar 6 juta. Ada selisihnya kekurangan di debit, berarti share premium treasury-nya ada di debit sebesar 3 juta. Setelah itu kita buat laporan posisi keuangannya. Laporan posisi keuangannya untuk bagian aset kita salin aja. Untuk bagian liabilities, yang bagian asetnya tuh ada penambahan ya, tadi cashnya di sini ada bertambah
Jadi cashnya itu yang awalnya 135 juta ditambah 50 juta dikurangi 21 juta 150 ditambah 16 juta ditambah 3 juta. Jadi cashnya itu ada sebesar 182 juta 850 ribu. Terus untuk layan dan lain-lainnya masih tetap sama 540 juta dan 40 juta, hanya kasnya yang berubah karena menyesuaikan dengan transaksi yang ada di jurnal umum. Untuk liabilitasnya itu masih sama dengan tahun sebelumnya, tidak ada penambahan transaksi atas kewajiban, jadi liabilitasnya tetap 180 juta. Dan untuk ekuitasnya di sini ada awalnya tuh ada share capital ordinary sebesar 250 juta. Berarti share capital ordinary-nya 250 juta ditambah dengan 125 juta. Ini ada di kreditnya. Jadi nilai share capital ordinary-nya adalah 375 juta. Terus untuk share premium ordinary. Nah, share premium ordinary awalnya itu ada 10 juta. Kan saldo normal share premium ordinary itu dikredit. Berarti ini dikredit 10 juta. Tetapi pada tanggal 1 Januari share premium ordinary-nya ada 75 juta di debit. Berarti kan lebih besar ya nilai yang di debitnya daripada yang dikredit. Berarti si selisihnya itu sebesar 65 juta kita akui di debit. Karena saldo normal ekuitas adalah kredit, jadinya di sini karena share premium ordinary pada posisi akhirnya adalah 65 juta di debit, berarti share premium ordinary-nya di sini mengurangi si share capital ordinary-nya karena posisinya dia tuh terakhirnya itu ada di debit sebesar 65 juta. Terus ada premium treasury share. Nah, premium treasury share itu sebelumnya kan nggak ada ya, berarti langsung dari sini aja 4 juta di kredit awalnya, terus di debitnya ada 3 juta, berarti premium treasury share ada di kredit sebesar 1 juta. Untuk retained earning itu yang awalnya sebesar 275 juta, di sini karena ada biaya komisi, biaya komisinya itu mengurangi retained earning. Jadinya retained earning-nya itu sebesar 274.850.000. Lalu ada treasury share. Nah, treasury share-nya itu kan awalnya ada 21 juta. Terus di kredit ada 12 juta dan 6 juta. Berarti kan 21 juta dikurangi 18 juta. Sisanya berarti ada di debit sebesar 3 juta. Karena di debit berarti mengurangi. Jadi total ekuitasnya adalah 500 juta 822 juta 850.000. Dan total aset dan total liabilitas ekuitasnya adalah sama, yaitu 62 juta 850.000. Mungkin sekian pemaparan dari aku untuk asistensi praktikum akuntansi keuangan menengah 2 khususnya pertemuan 4. Mohon maaf bila ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya di chat WA atau komen di bawah di YouTube. Terus untuk absennya tolong dikomenkan nama dan NPM kalian di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.